Shalom, saya Pastor Samuel kembali menjumpai saudara-saudara semua di dalam program kesayangan kita, program Rema. Saya percaya bahwa melalui firman Allah kita bisa senantiasa berjalan di dalam kekuatan iman, karena firman Allah membangkitkan iman. Nah, firman Allah berkata, saudara-saudara, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebahagiaan adalah hal yang utama dicari manusia. Dengan berbagai macam cara manusia ingin menjadi bahagia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, khotbah Yesus di atas bukit. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Untuk supaya kebahagiaan itu, saudara, menjadi penuh. Kebahagiaan itu menjadi nyata. Kebahagiaan itu, saudara-saudara, menjadi milik dan bagian dari seluruh kehidupan kita, saudara, perjalanan hidup. Maka kita dipuaskan oleh kebahagiaan itu sungguh penuh dan puas. Hanya ada satu jalan Yesus tunjukkan. Haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, menempatkan Tuhan pada posisinya. Dan hidupnya, saudara-saudara, ditempatkan pada posisi sebagai orang yang berharap, bergantung, percaya penuh di dalam kebenaran firman Allah, akan tahu akan kebahagiaan yang penuh. Karena itu firman Tuhan dikatakan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kegelapan telah membuat orang tidak mengalami kebahagiaan yang memuaskan. Tetapi firman Allah, saudara-saudara, itulah terang yang menerangi perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Untuk kita senantiasa bisa hidup di dalam kepuasan akan kebahagiaan yang sejati. Karena itulah kita belajar firman Allah. Dan kita sudah sampai pada bilangan pasal yang ke-13. Karena bilangan 13 dan 14 ini, saudara-saudara, adalah satu rangkaian, maka saya akan satukan. Namun sebelum kita mendalaminya, saudara-saudara, bilangan pasal 13 dan 14 ini berbicara tentang pengintai-pengintai yang dikirim oleh Musa. Tuhan menyuruh kepada Musa dalam pasal 13, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Yang dipanggil adalah para pemimpin suku. Untuk mewakili ke-12 suku itu untuk mengintai tanah yang akan, perjanjian yang akan mereka masuki itu. Jadi mereka sudah ada di gerbang tanah itu, saudara-saudara, dan mereka diminta Tuhan untuk 12 orang pemimpin kepala suku mengintai ke sana. Nah, saudara yang saya kasihi, sebelum kita lanjut kepada hal ini, saya percaya kebanyakan dari saudara tahu ceritanya. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut ceritanya, saudara melihat di tangan saya ada gelas dan air. Gelas terisi air. Saya ingin memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan ini, saudara-saudara, sangat menentukan. Mari saudara memberikan tanggapanmu, memberikan jawaban saudara. Dan jawaban saudara bisa saudara tulis pada kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa like dan subscribe, saudara-saudara, pencet loncengnya, ya, bagikan kepada
teman-teman sebanyak-banyaknya supaya diberkati. Saya percaya setiap orang akan sangat diberkati dengan hal ini. Pertanyaannya adalah, menurut saudara, apakah gelas ini setengah kosong atau setengah berisi air? Silahkan saudara menuliskan jawaban saudara pada kolom komentar. Nah, jawaban saudara-saudara sangat menentukan. Apakah saudara-saudara adalah seorang yang pesimis atau orang yang optimis? Kalau saudara-saudara, saya percaya sudah punya jawaban masing-masing. Kalau saudara-saudara menjawab bahwa gelas ini kosong setengah, maka saudara adalah, saya mau katakan, orang-orang yang menjawab kebanyakan adalah orang-orang yang pesimis. Karena orang pesimis, saudara-saudara akan melihat dari sisi yang tidak baik. Dia akan berkata, ya tidak penuh, ya setengah kosong. Demikian orang-orang yang pesimis, saudara, memandang hari. Dia akan berkata, ya paling hari ini sama saja. Bahkan mungkin bisa lebih buruk hari ini. Apalagi memandang masa depan dan hari esok. Dia akan berpikir bahwa ya paling perjalanan hidup monoton, bosan. Paling juga besok. Bahkan mungkin ke depan apa sih yang bisa dicapai? Sesuatu yang mungkin bisa jadi lebih buruk. Atau paling tidak kita ya berjalan seperti biasa saja. Itulah orang-orang saudara-saudara yang memandang gelas ini bahwa gelas ini setengah kosong. Dia senantiasa memandang hari-hari hidupnya, dia memandang keadaan atau situasinya saudara-saudara dari pandangan yang selalu pesimis. Dia merasa, saudara-saudara, bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Dia merasa bahwa paling kehidupan begitu-begitu saja, sama saja. Hari ini dengan kemarin, hari esok paling seperti sekarang, bahkan jangan-jangan lebih buruk akan hari esok daripada hari ini. Itulah bahaya daripada pesimis, saudara-saudara. Menjalani hari-harinya dengan orang-orang yang pesimis. Kita sudah membaca bilangan pasal-pasal yang luar biasa ini. Bilangan pasal 11. Ada orang-orang bajingan, saudara-saudara, mempengaruhi orang Israel untuk bersungut-sungut, tidak ada daging. Bosan dengan mana. Lalu saudara-saudara, kita melihat juga dalam bilangan pasal yang ke-12. Miriam dan Harun. Karena keserakahan, saudara-saudara. Karena hawa nafsu yang ada di dalam orang-orang bajingan, hawa nafsu rakus, serakah, mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Miriam, saudara-saudara, karena iri hati, mempengaruhi pemimpin lain, yaitu Harun. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang kita melihat itulah yang terjadi dalam pasal yang ke-13-14. Ketika mereka disuruh mengintai, saudara. Memang benar, mereka pulang dengan menyampaikan fakta. Faktanya bahwa memang ketika mereka berada di sana, negeri itu, saudara-saudara, dikatakan adalah negeri yang sangat subur seperti yang Tuhan katakan adalah negeri susu dan madu. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Mereka bawa pulang kabar ya kepada Musa dan kepada seluruh umat Israel. Mereka menyampaikan dan memperlihatkan bukti-bukti seperti saudara-saudara buah anggur satu tandan yang dipotong di sana. Ya saudara-saudara, mereka memikulnya 2 orang. Bayangkan hanya satu tandan, saudara. Kalau kita lihat anggur kita yang biasa kita lihat di toko-toko atau di pasar, saudara, satu tandan hanya segini. Tetapi ini dipikul yang oleh 2 orang. Satu tandan itu, bayangkan besarnya biji-bijinya.
Dan itu sangat subur, saudara-saudara. Ya. Memang itu fakta. Mereka berkata bahwa di sana juga adalah negeri itu adalah negeri yang berkubu. Ya memang benar, itu fakta. Faktanya bahwa di sana ada bangsa enak yang tinggi-tinggi besar. Itu fakta, saudara-saudara. Semua itu, saudara-saudara, adalah fakta. Ya. Dia berkata orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, Yebus, Amori. Jadi dia mengatakan orang-orang itu semua. Ya. Dan itu adalah fakta, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, bahwa mereka menambah-nambahkan. Orang optimis suka begitu. Orang pesimis, saudara-saudara, suka begitu. Ditambah-tambahin. Mereka menambahkan, dan firman Tuhan mengatakan di sini bahwa mereka menyampaikan kabar busuk. Ya. Mereka bersungut-sungut kepada Harun dan berkata menyampaikan kabar busuk. Mereka berkata bahwa negeri yang mereka intai itu terlalu kuat. Kita tidak bisa untuk masuk dan merebut tanah Kanaan itu. Belum lagi mereka mengatakan bahwa kabar busuk itu bahwa wah, kami melihat diri kami itu seperti belalang. Dan penduduk negeri itu makan orang. Wow, kanibal, mereka sampaikan seperti itu, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi, orang yang pesimis selalu seperti itu. Menyampaikan kabar-kabar yang ditambah-tambahin, saudara-saudara, dibesar-besarkan. Itu kayak orang kalau ngegosip ya. Kalau ngegosip itu, saudara-saudara, sebenarnya beritanya cuma A sampai D, saudara-saudara, A, B, C, D, tapi dia tambahin. A plus, B plus, C plus, D plus. Bahkan dia, saudara-saudara, dia tambahin E, F, G sampai dengan H, I, J, plus, plus, plus. Sama seperti 10 orang yang 12 orang pengintai ini, 10 menyampaikan kabar busuk. Dan apa yang terjadi, saudara? Selalu yang pesimis itu, saudara, bisa mempengaruhi banyak orang, merusak banyak orang. Ya, merusak banyak orang. Dan membuat orang-orang tidak lagi mempercayai janji Allah. Tidak lagi, saudara-saudara, mempercayai kemahakuasaan Tuhan yang telah melepaskan dari tangan Firaun. Bagaimana Tuhan membebaskan dari cengkeraman Firaun yang selama ratusan tahun mereka tidak bisa lepas dari sana kalau bukan Tuhan yang lepaskan. Mungkin sampai generasi berapapun mereka akan tetap menjadi budak. Bahkan sampai 1000 tahun mereka di sana, 10.000 tahun akan tetap jadi budak. Bisa jadi. Karena mereka tidak diberi perlengkapan apapun selain, saudara-saudara, perlengkapan untuk mereka kerja rodi. Tetapi Tuhan lepaskan dari sana. Itu pun mereka lupakan semua. Kemahabesaran, kemahakuasaan, kemampuan, kehebatan Tuhan yang telah menolong mereka di perjalanan mereka. Membebaskan mereka, memberi mereka air minum, memberi mereka makan. Bukan makan yang dibeli Tuhan dari toko-toko, dari pasar. Tetapi Tuhan turunkan persediaan. Makanan para malaikat diberikan kepada mereka. Tuhan mengirim daging selama sebulan mereka makan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pesimistis ini, saudara, itu seperti kanker, saudara-saudara, yang menjalar sedemikian rupa ganas. Dan saudara tahu kalau kanker sudah menjalar, kemana-mana dalam tubuh itu sudah tidak ada harapan apa-apa. Tunggu waktu. Ya, di kemo, di apalah itu hanya mengulur-ulur sedikit. Tetapi saudara-saudara, tidak betul-betul memperpanjang umur. Tidak menyembuhkan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Syukurlah ada 2 orang di sini yang bernama Kaleb dan Yosua. Di luar dari 10 orang yang menyampaikan kabar busuk yang banyak terjadi di tengah-tengah dunia saat-saat ini, di mana hoax itu saudara-saudara, kabar busuk, kabar yang tidak benar itu lebih banyak dipercayai orang. Bahkan tidak sedikit orang-orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, saudara, itu lebih dipengaruhi situasi dan berita-berita dunia daripada dia beriman kepada janji dan memandang kepada kemahakuasaan Tuhan. Dan juga meyakini dan sungguh-sungguh percaya, saudara-saudara, akan apa yang Tuhan sudah selesaikan. Sehingga banyak saudara-saudara orang-orang yang mengaku percaya dirinya kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus. Ada yang mungkin sudah meninggalkannya. Ada saudara-saudara yang sedang saudara-saudara dalam situasi menempuh jalannya sendiri, walaupun dia tahu bahwa itu adalah jalan-jalan yang tidak halal mencapainya, saudara-saudara. Menghalalkan semua cara-cara yang tidak baik demi untuk dia berpikir bertahan hidup. Berapa lama saudara akan bertahan? Kalau tanpa Tuhan engkau tidak akan bisa bertahan sebagaimana semestinya. Tapi inilah bahaya dari pesimistis. Orang-orang yang pesimis telah memberikan berita-berita hoaks, saudara-saudara. Dan itu mempengaruhi bangsa bahkan dunia saat ini. Dan ini bahaya dari pesimis. Tapi kita bersyukur, saudara, di sini kita membaca ada Yosua dan Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Bayangkan, kita akan mengalahkan mereka, kata Yosua dan Kaleb. Nah, di dalam pasal 14 Yosua juga dan Kaleb berkata begini, bahwa negeri yang kami lalui diintai itu luar biasa baiknya. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita. Dia ingat janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan membawa mereka masuk. Dan dia berkata, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tapi lihat, orang-orang yang pesimis telah mempengaruhi seluruh bangsa. Mereka bukannya menjadi kuat iman mendengar itu, saudara-saudara. Mereka dikatakan segenap umat itu mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Lihat, saudara-saudara, orang-orang yang berusaha jujur dan melakukan kebenaran di bangsa ini selalu dibuli, dipenjarakan, dianggap menista, dianggap ini, dianggap itu. Tetapi di balik itu, kalau mereka orang-orang yang pesimis, saudara, yang memberitakan hoax-hoax, wah, kelihatan rohani menyampaikan, wah, kita begini, kita harus begini. Tapi selalu orang pesimis akan kelihatan aslinya, saudara-saudara, ketika berhadapan dengan kebenaran. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 1, saudara-saudara. Ya, dikatakan di sana bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kemunafikan, dosa, kafir, itulah sebenarnya kafir fasik. Kafir itu, saudara, dia tahu kebenaran itu, tetapi dia tidak mengikutinya. Fasik, kata Alkitab. Saya mau katakan. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah yang banyak terjadi di sekeliling. Mari saudara-saudara, di tengah banyak orang yang sedang cemas, khawatir, takut, ketika di tengah banyak orang-orang, saudara-saudara, yang sedang berada di dalam keputusasaan, mari kita menjadi Yosua-Yosua di akhir zaman
dan Kaleb, saudara-saudara, yang menampilkan pengharapan oleh karena iman. Hanya ada lawan daripada pesimis adalah optimis. Yang saya katakan saudara-saudara, itulah iman dan pengharapan. Orang-orang yang beriman dikuasai oleh kasih. Karena iman hanya bekerja oleh kasih, saudara. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak kehilangan pengharapan akan janji Allah, akan kebenaran-kebenaran Allah. Selalu berharap di dalam Tuhan. Dan melihat karya-karya Tuhan. Melihat pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sempurna, saudara-saudara. Orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang senantiasa bersandar di dalam kebenaran. Orang yang tidak dipuaskan oleh apa yang ada di dunia. Tetapi dipuaskan oleh kehadiran Allah dan kebenaran Allah dalam hidupnya. Kebahagiaan yang sejati, saudara. Oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang optimis. Yang menyebar pengharapan di tengah-tengah kondisi di mana banyak orang yang putus asa, kehilangan pengharapan. Takut, khawatir, cemas, gelisah, dan putus asa akan masa depan. Biarlah perkataan kita, saudara, adalah perkataan-perkataan yang memberi pengharapan. Kehidupan kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang betul-betul, saudara, berharap dan memiliki pengharapan di dalam hidup. Karena itu apapun situasi saudara hari ini, ayo mari datang kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Hanya Kristus yang bisa memuaskan hidup kita. Dialah jalan keluar di setiap persoalan apapun. Dialah jalan keselamatan dari seluruh situasi hidup kita. Dialah kebenaran dan dialah sumber hidup. Itulah sebabnya kita memanggil dia Bapa. Dari kata Aba artinya sumber. Kalau ada mata air berarti lo sumber air. Itu tidak pernah akan habis. Karena memang itu sumbernya, asalnya. Di dalam situlah air berasal. Bapa adalah sumber hidup. Artinya hidup yang sesungguhnya yang didambakan orang, bahagia sejati, sukacita sejati, damai sejahtera yang sejati, saudara-saudara. Keselamatan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan kehidupan yang didambakan oleh setiap orang hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Dia telah memperkenalkan Bapa kepada kita. Dan dia dengan Bapa adalah satu. Dan dialah sumber hidup itu. Aba, Bapa. Ayo, bukankah saudara orang percaya adalah anak-anak? Kalau kita anak-anaknya, bergantunglah kepada sumber kita yaitu Bapa. Dia memiliki semua. Dia sudah mengorbankan dirinya dan menyelesaikan semua. Supaya persediaan apapun di perjalanan hidup kita ini, di tengah-tengah situasi dunia ini, saudara-saudara, dia telah mengadakan segala. Mari kita bersandar pada dia. Mari Yosua dan Kaleb akhir zaman. Ayo bangkit. Nyatakan terangmu di tengah dunia yang gelap. Bangkitlah, menjadi teranglah. Terang Tuhan sudah terbit. Miliki firman Allah. Terus bangun relasimu dengan Tuhan. Punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan saya percaya. Cahaya Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara orang yang diberkati. Saudara-saudara orang yang disertai. Saudara akan menjadi berkat di tengah-tengah situasi di mana orang begitu takut, gelisah akan masa depan dan masa lalu. Tuhan memberkati kita untuk menjadikan saudara berkat. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau memilih kami, memanggil kami untuk diberkati. Untuk menjadi Yosua dan Kaleb di akhir zaman. Di mana banyak orang-orang, kebanyakan manusia, mayoritas sudah yang ada ya Tuhan. Sama seperti
10 orang pengintai itu. Dan kami berdoa supaya kehadiran kami ya Tuhan adalah seperti 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dan hanya itulah yang bisa masuk sampai di tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biarlah terang-Mu bercahaya. Roh seperti pada Yosua dan Kaleb yang optimis, yang hidup dalam iman dan pengharapan, mengasihi Allah dan janji, dan senantiasa bersandar kepada kuat kuasa Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.